Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan dan melaksanakan di bulan suci Ramadan. Salat berta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman seperti sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan yang istimewa adalah ibadah puasa. Bulan yang penuh hikmah, bulan yang banyak sekali manfaatnya. Ramadan bukan sekedar ibadah puasa, akan tetapi momentum untuk membersihkan jiwa kita. Puasa yang dijalankan selama bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, akan tetapi sebagai menuju tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Melalui puasa, seseorang dapat melatih dan mengendalikan dirinya dari segala perbuatan-perbuatan, dari hawa nafsu, lapar, serta kejelekan-kejelekan yang bisa kita lakukan, kita hindari, diganti dengan ketakwaan kita kepada Allah. Inilah mengapa Ramadan disebut latihan jiwa. Kenapa? Karena jiwa kita yang kotor, jiwa kita yang biasa berbuat yang jelek-jelek, yang biasa berkata yang tidak bagus, digantikan dengan membaca istighfar, dengan lafal-lafal yang baik dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, puasa Ramadan ini bukan hanya sekedar untuk menahan haus dan lapar saja, akan tetapi menahan diri dari segala perbuatan, dari segala kejelekan. Dengan seperti itu, insya Allah pahala kita akan bertambah. Dalam Islam, tazkiyatun nafs merupakan proses penting untuk membersihkan diri kita dari perilaku yang tercela menjadi akhlakul karimah. Disebutkan dalam surat ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Pada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jiwa kita bersih dari sebuah kotor-kotoran, agar hati kita bersih dari segala kejelekan, maka kunci hati kita, kunci lidah kita dengan perbuatan yang kotor, tapi diganti dengan bacaan baik. Dengan apa? Berzikir, membaca Al-Quran, dan hindari kita berkumpul yang tidak ada manfaatnya. Karena apa? Kita kalau berkumpul yang tidak manfaatnya, ujung-ujungnya akan menggibah orang. Puasa pun kita akan merugi kalau kita ujungnya dengan gibah. Nilai puasa pun, nilai pahalanya pun akan rugi, akan berkurang karena isinya gibah. Tetapi kalau kita isinya istighfar, lantunan ayat suci atau sholat-sholat sunnah, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Jangan takut dibenci orang, kita berbuat baik. Jangan takut nggak ditemanin orang, kita berbuat baik.
atau perbuatan baik kita tidak dianggap sama orang lain, tidak masalah. Yang penting niat hati kita. Niat hati kita bersih untuk kebaikan karena Allah. Kita berbuat baik bukan karena teman. Kita berbuat baik bukan karena siapa-siapa, bukan karena dipuji, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menyucikan hati itu sulit kalau bukan dari hati kita sendiri. Menyucikan hati itu sulit kalau bukan dari kesadaran diri sendiri. Kalau kita mengikuti teman seperti ini kita ikutin. Kalau teman itunya baik, silakan diikutin. Kalau tidak baik, jangan. Jangan takut sama teman, tapi takut sama Allah. Insya Allah, Allah akan melindungi kita dari orang-orang jahat kalau jiwa kita bersih. Mungkin sampai di sini dulu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, walaupun hanya sedikit penyampaiannya, mudah-mudahan Allah ridho. Dengan Allahnya ridho, insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.